Demi mengawasi penyalahgunaan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun 2023 tahap 2, Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin Kota Kediri menegaskan pihaknya akan mengawasi penggunaan bantuan modal usaha kepada seluruh penerima. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusumawardani saat penyerahan bantuan modal usaha hari kedua, Selasa 28 November 2023 bertempat di GNI Kota Kediri. Wahyu menambahkan jika pihaknya menggunakan pihak ketiga sebagai surveyor dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Tim survei nantinya juga akan melakukan pengarahan kepada penerima sesuai RAB yang telah diajukan agar penggunaan bantuan modal tepat sasaran. Setelah melakukan monitoring dan evaluasi, hasil survei tersebut akan digunakan sebagai materi pembahasan tim evaluasi di tingkat pemerintah yang melibatkan beberapa OPD, seperti Bapeda, Inspektorat, Dinas Sosial, BPPKAD, Diskominfo, Dinas Koperasi UMTK, Disperdagin, Bagian Umum, Bagian Prokopim, dan Bagian Administrasi Perekonomian sebagai acuan dasar pemberian bantuan modal usaha di tahun berikutnya. Tak lupa Wahyu mengingatkan kepada seluruh penerima DBH-CHT untuk bijak dalam menggunakan bantuan modal usaha tersebut sesuai dengan RAB yang sudah diajukan, karena pihaknya akan selalu melakukan pengawasan secara bertahap kepada seluruh penerima bantuan modal usaha. Jika penerima menggunakan tidak sesuai dengan RAB, pemerintah akan melakukan pembinaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Karena itu, pergunakan sebaik-baiknya sesuai RAB dari masing-masing penerima.
kita dengar ya di beberapa media sosial itu pasar apa itu di Tanah Abang, di Solo, pasar Atom Surabaya, pasar Turi itu sepi sekarang. Sekarang banyak jualan online. Jualan online itu malah lebih ini ya lebih payu, lebih laku kan. Ini fenomena apa ini? Jadi dengan bantuan modal ini kami berharap Bapak Ibu yang sudah mempunyai usaha bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Amin. Dan tata cara penjualannya pun juga sekarang Bapak Ibu harus berpikir setelah dapat modal terus usahanya lebih lancar, piye amrih payune dagangan ini kan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita mengandalkan apa itu manual istilahnya ya, jual beli apa itu kalau nggak didorong di foto, disebarin di Facebook, di apa itu ya kurang. Tapi kita ada itu pelatihan Bapak Ibu, cara nih moto, pengamre API, jadi nggak mensyukur bidang goreng terus foto cekrek nih HP, bunga, ayo sobat tuku enggak, enak sing bias, ya toh. Getuk, sekarang getuk itu paling loh, makanan tradisional itu. Jadi kan lihat ya, getuk apa itu sekarang banyak dicari. Lalu werti itu jenang bundel keduro itu pagi paling pak. Ada jenang bundel itu, kan gitu ya. Jadi pola pikirnya Bapak Ibu juga harus banyak berubah. Jangan hanya tradisional segala macam, tapi perkembangan. Terus kemudian nanti ini merupakan hak Bapak Ibu. Kalau hari ini ada masalah, mungkin bukunya belum jadi atau apapun, segera lapor ke kami ke kantor Disperindak. Kantornya itu depannya SMA 7 itu. Jadi ini merupakan murni hak panjenengan semua. Jenengan berhak menerima ini. Kalau terjadi masalah hari ini, nggak usah keluar-keluar Molio, marani saya, marani teman-teman itu yang pakai baju umum itu, atau mending jenengan urung ning kantor saya. Pak iki piye? Aku kok wis enek panggil kok di duite cair apa segala macam, mending ke sana. Ya. Jadi jenengan kalau ada masalah itu tanya pada orang yang sing duwe gawe, yang punya gawe itu saya, kami dari Dinas Perdagangan. Kantornya SMA 7 Penanggungan itu. Ya, enggak usah kita ning di, enggak usah lapor ning di, enggak usah. Lapor ke saya nanti pasti ada solusinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti setelah ini dari teman-teman BRI segera proses pencairan dan kami berdoa semoga usahanya Bapak Ibu tambah maju. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum penjenengan mendapatkan buku rekening BRI, berikut ini ada beberapa penjelasan dan pengumuman dari BRI dan dari Dinas Perdagangan Kota Kediri bagaimana alur dan mekanisme setelah penjenengan nanti mendapatkan bantuan. Jangan dibelanjakan untuk selamatan, ya. Nanti diberikan kalung atau cincin, jangan. Itu untuk bantuan modal usaha penjenengan. Untuk yang hari ini, Bapak Ibu akan menerima bukuannya. Nanti penjelasan kita akan dijelaskan, ya kan? Saya akan menjelaskan setelah dapat uangnya.
belanja online bisa diprint ini ya. Jadi kan kalau online untuk wonten bukti bayarnya, wonten invoice kan di wonten. Sama ketika pakai data. Nah, kemudian foto barangnya juga jadi sebelum digunakan. Misalnya foto tadi ya masih dalam bungkus kardusnya kemudian foto sama dengan. Nanti kalau sudah terpasang juga foto. Terutama nanti untuk barang-barang yang stok barang dagangan, misalkan yang mau nonton kan ya, misalnya di beras jajanan, itu kan berputar terus ya Bapak Ibu. Nah itu dengan foto real. Kan itu untuk foto barangnya, dan mereka nanti bisa nanti setelah semua selesai sampai hari Jumat, nanti grupnya kita buka Bapak Ibu, jadi biar bareng. Bahwa nanti untuk yang seminggu ini jangan jatuh dulu, karena kan ada yang pernah tahunnya ada waktu berapa belum yang kita menang kemarin 600 itu pada jadi semua nanti pusing hari apa. Jadi nanti kita beri kesempatan setelah hari Jumat kita buka grupnya, nanti kalau ada pertanyaan bisa pakai grupnya. Nanti ini Bapak Ibu sementara ini biar nggak semakin siang nanti bisa langsung untuk pembagian nanti urut dan dari banyak nanti akan ada peran dari banyak dulu. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum pulang dipastikan nama di buku tabungan itu sama. Jadi jangan sampai sudah pulang namanya ternyata beda, salah kita memberikan buku tabungan, karena itu bisa terjadi karena sekian banyak orang yang ada di sini. Tadi mungkin itu aja pemberitahuan dari kami. Sebelumnya kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bantuan DBH CHT dilaksanakan selama 5 hari, yaitu pada 27 November hingga 1 Desember 2023. Sedangkan jumlah penerima bantuan modal usaha pada hari kedua sebanyak 805 penerima yang berasal dari Kelurahan Lirboyo, Mojoroto, Merican, Ngampel, Bujel, Sukorame, dan Tamanan. Jadi ini penerimaan bantuan modal tahap 2 untuk hari yang kedua. Kita rencanakan penerimanya sampai hari Jumat. Jadi per hari ini itu ada 800 sekian. Jadi dengan total berapa ya sih sebentar. Totalnya berapa tuh? Yang hari ini 805, total semua 4.028 nanti di hari terakhir sampai hari Jumat. Untuk penyalurannya tunai atau gimana Pak? Untuk penyalurannya melalui kita bekerjasama dengan Bank BRI ya. Jadi uang itu masuk ke rekening Bank BRI. Nanti mereka bisa mengambil di bank-bank BRI terdekat untuk 1 hari berikutnya. Jadi ada proses administrasi lah. Dan itu potongannya berapa nih? 25.000. Yang mengendap di BRI itu 25.000. Ini sama dengan proses bantuan modal yang pertama kemarin. Totalnya nanti untuk tahap 2 itu 4.028 sampai hari Jumat. 2.400.000 masing-masing. Dan kabar gembira untuk tahun 2024 itu bantuan modal masih ada. Cuman masih kita kaji lagi apakah nanti terimanya tetap 2.400.000 atau bertambah, nanti perlu kajian lagi nanti.
Tapi yang jelas untuk 2024 tahun depan masih ada bantuan. Sama-sama, bantuan modal tahap 1 sama. Salah satu warga dari Kelurahan Bujel sangat bersyukur menerima bantuan ini. Yang sebelumnya memiliki usaha jualan lontong, katanya bisa dibuat beli rombong dan bahan lainnya. Gimana Bu, hari ini mendapat bantuan modal? Senang. Buat beli rombong sama buat beli jegrekan itu loh. Sama jualan lontong keliling. Sebelumnya apa Pak Bu jualannya? Jualan lontong keliling. Lontong keliling. Sudah berapa tahun? Itu ya. Sudah lama 4 tahun. 4 tahun. Terus libur lagi jualan lagi gitu loh. Iya. Terus harapannya apa Bu setelah menerima bantuan modal ini Bu? Ya senang buat usaha lagi. Usaha lagi. Biar lancar loh Mas.
Tim Liputan, DHO TV.